Bianca, sebenarnya kamu itu marah sama aku atau marah sama Aisyah? Aku perhatikan sekarang ini kamu jadi lebih sensitif, Bianca. Sebelum-sebelumnya aku lihat kamu udah baik banget sama Aisyah. Bahkan aku melihatnya seperti saudara kandung sendiri. Tapi kenapa sekarang berubah? Sikap kamu sekarang malah seperti mama. Tuh kan, ngadepin Mas Dimas itu nggak bisa pakai cara keras. Kalau aku marah-marah, yang ada Mas Dimas pasti akan ilfil sama aku. Nanti Mas Dimas malah akan makin menjauh dari aku. Jawab, Bianca. Kamu jangan diem aja. Jujur aku bingung sekarang ini sama kamu. Aku sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk kalian berdua. Tapi selalu aja masih ada yang kurang. Selalu ada yang masalah. Sebenarnya ada apa? Coba kamu ceritakan sama aku. Aku tuh gak benci sama kamu, sama Aisyah. Aku gak pernah marah sama dia. Terus aku lihat sikap kamu seperti gak suka sama Aisyah dan ibunya. Dan aku lihat itu semenjak kamu pulang dari rumah sakit. Sebenarnya aku tuh masih kepikiran tentang calon anak kita. Aku tuh masih merasa kehilangan, Mas. Mungkin itu bedanya ya, cara pikir laki-laki dan cara pikir perempuan. Kalian laki-laki menganggap keguguran itu adalah hal yang biasa karena mereka belum lahir dari rahim perempuan. Tapi buat kami perempuan, itu sama saja kami kehilangan separuh dari jiwa kami, Mas. Dia udah ada di dalam tubuh aku, Mas. Dan aku kehilangan dia sebelum aku sempat melihat dia. Kamu bisa bayangin gimana rasanya jadi aku? Itu berarti banget buat aku. Kenapa kamu gak ngomongin soal itu, Bianca? Gimana aku bisa ngomongin ini semua sama kamu kalau kamu gak pernah ada buat aku? Kalau kamu gak pernah ada di sisi aku, gimana caranya aku bisa ngomongin apa yang aku rasain? Aku tuh butuh kamu, Mas. Aku butuh kamu, apalagi di saat-saat seperti ini, tapi kamu gak ada. Ya Allah, masalah keguguran ini sudah sangat menghancurkan hati Bianca. Apalagi kalau ntar dia tahu dia nggak bakal bisa punya anak lagi. Dia pasti bakal terpukul. Maafin aku. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa ini yang terjadi dalam rumah tanggaku, ya Allah? Kenapa perempuan dari masa lalunya Mas Irwan muncul lagi? Aku bingung, ya Allah. Dan kali ini permasalahan ini harus melibatkan anakku Bianca satu-satunya.
Salah apa aku ini ya Allah? Salah apa sih? Kenapa kamu nangis? Sudah lama. Gak usah drama seperti ini. Siapa yang drama? Maksud kamu apa sih? Nah, ini kamu nangis apa? Justru sikap kamu seperti ini malah kamu terlihat sepertinya menzolimi suami. Emang kamu suami yang zolim kok, Mas? Kamu memang tidak menyiksa fisik aku. Enggak, sama sekali enggak. Tapi kamu nyiksa. Kamu nyiksa psikis aku, kamu siksa mental aku, Mas. Aku nyiksa mental kamu. Yang bener aja kapan aku nyiksa mental kamu, Siska? Coba kamu pikir deh, aku tuh kurang perhatian apa sih sama kamu? Semuanya aku kasih bahkan buat kamu. Harta kekayaan aku kasih semua buat kamu. Memang masih kurang? Percuma kamu kasih harta apapun ke aku. Kalau kamu di luar sana masih main gila dengan mantan selingkuhan kamu itu. Siapa sih yang main gila? Kamu tuh ngomong jangan sembarangan dong. Kamu lihat sendiri kan, perempuan yang bernama Dina yang kamu omongin di rumah sakit itu nggak terbukti apa-apa. Iya kan? Jadi siapa yang main gila? Jangan sembarangan nuduh kamu. Udahlah, kamu tuh jangan kebanyakan nuntut. Kalau kamu nggak bahagia hidup sama aku, ya bilang aja kamu bebas mau lakukan apa yang kamu mau. Apa sih maksudnya? Maksudnya kamu mau minta pisah dari aku? Aku nggak bilang seperti itu ya. Iya, Dengar, tapi maksudnya aku ke nggak situ. ngomong seperti itu ya. Dengar. Justru aku melihat sikap kamu seperti ini, aku malah berpikir kamu tuh bahagia gak sih sebenarnya sama aku? Tapi kalau kamu nggak nyaman sama aku, kalau kamu ingin pisah dari aku kembalikan sama kamu. Sekalipun kamu minta Cukup! Jangan pernah kamu sebut kata itu lagi, Mas. Cukup! Jangan kamu kira aku akan membiarkan kamu bahagia dengan perempuan selingkuhan kamu itu. Enggak. Ingat satu hal. Aku akan cari perempuan itu dengan caraku sendiri dan aku akan habisi dengan tanganku sendiri, Mas. Kamu ingat itu satu hal. Harus ingat.